Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang makhluk sebagai biologi, sosial, dan psikologi menurut Al-Quran. Pada umumnya, manusia itu diciptakan oleh Allah dari al-alaq. Dari segi pengertian kebahasaan, kata alaq antara lain berarti sesuatu yang tergantung. Memang, salah satu periode dalam kejadian manusia saat berada dalam rahim ibu adalah ketergantungan hasil pertemuan sperma dan ovum yang membelah diri dan bergerak menuju dinding rahim, lalu bergantung atau berdempet dengannya. Yang berdempet itu bisa disebut zigot atau zigot ya. Zigot sih setahu saya. Yang dapat mewujudkan hal tersebut itu hanya Allah sebenarnya. Namun selain ditentukan oleh Allah, perjalanan manusia juga sering dipengaruhi oleh orang lain. Makanya bisa disebut manusia itu perlu bantuan orang lain. Ibarat kata simbiosis mutualisme lah, saling membutuhkan aja. Contoh nih ya, si kaya misalnya membutuhkan kekuatan fisik atau keterampilan, dan si miskin butuh pekerjaan, makanya dia butuh si kaya. Itu sih contohnya ya. Dengan adanya saling butuh itu, maka manusia suka atau tidak dapat tidak dapat mengelak dan kerjasama. Makanya yang tadi saya bilang, manusia itu butuh simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Jadi ya semakin sedikit pula kemampuan untuk memenuhinya, dan kita juga tidak bisa mengelak dari kebutuhan orang lain, maka tidak heran sering kian tingginya kebutuhan semakin kita tergantung sama hal-hal lain. Demikian pun sebaliknya. Jadi jangan pernah deh merasa kita tuh menduga-duga kepercayaan manusia dan mengelak keniscayaan dari Allah. Baik kepada Allah maupun kepada manusia, itu kita pasti akan dapat kebutuhan dan ketergantungan kepada sesama. Seperti yang dijelaskan Quran surat Fatir ayat 150, yang artinya, hai manusia, kamulah yang amat butuh kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak membutuhkan sesuatu, lagi maha terpuji. Semua kita berada di bawah kendali dan kuasa Allah. Berkenan dengan hal itu, seperti yang dijelaskan Basar Ibnu Bart, seseorang penyair Arab yang bijaksana, perintah mengubah sebuah syair berikut yang isinya tuh, aku diciptakan sebagaimana adanya, tidak diberi pilihan. Seandainya aku diberi dan aku diberi yang tak kuinginkan, sungguh dangkal pengetahuanku tentang yang gaib. Allah sendiri pun sebagai pencipta manusia, sebagai makhluk sosial itu, menyeru mereka semua dengan firman-Nya. Seperti yang dijelaskan di surat Quran Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikannya kamu berbangsa-bangsa.
bersuku-suku supaya kamu saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di dunia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara yang lain. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Semakin kuat pengenalan suatu pihak kepada yang lainnya, semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat satu sama lain. Karena itu, ayat tersebut menjelaskan tentang perlunya saling memahami, mengenal untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dampaknya tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup dunia dan akhirat. Anda tidak dapat menarik pelajaran, tidak juga dapat saling melengkapi, bahkan tidak dapat bekerja sama tanpa saling mengenal. Saling mengenal tersebut yang digarisbawahi oleh ayat di Quran Surat Al-Hujurat tadi, pancing untuk meraih manfaat, bukan ikannya. Jadi, dan jelaskan itu tersebut adalah kita harus tahu caranya, bukan manfaatnya. Karena seperti orang bijak, memberi pancing jauh lebih baik daripada memberikan. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.